bahwa rendah hati itu meningkatkan kesuksesan. Sukses dalam berhubungan dengan Allah dan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Kenapa saya mengaitkan kesuksesan ini dalam berhubungan? Karena nasib kita itu sangat berkaitan dengan hubungan kita. Kalau kita menjaga hubungan dengan Allah itu baik, Allah meridhoi kita, maka bukan hanya rizki yang mudah, tapi hidup kita bisa bahagia dan insya Allah kita bisa kembali ke surga. Dan juga kalau kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, maka kita hidup nyaman, boleh dibilang atau hampir tidak punya musuh. Musuh selalu ada, yang kemarin kita bahas, yaitu orang-orang yang mujrimin. Ya, mujrimin itu orang-orang yang memang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu kalau bahasa agama itu dosa. Jadi mujrimin bisa kita bilang pendosa. Kalau namanya pendosa itu selalu memusuhi Allah dan memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah, termasuk para nabi. Ya. Para pendosa. Pendosa itu bisa mengaku muslim, bisa mengaku tidak muslim. Jadi kalau orang itu pendosa, udah potensinya akan memusuhi Islam. Itu. Oleh karena itu kalau kita sebagai orang muslim gitu dimusuhi oleh orang yang mereka pendosa, ya memang karakternya memang begitu. Misalnya kalau ada maling mau mencuri sepeda motor kemudian dihalang-halangi. Kalau dia kepepet, dia siap menembak orang yang menghalang-halangi itu. Jadi pendosa itu memang tega gitu. Ya, mari kita bahas pagi ini mengenai tawadhu, rendah hati, dan coba kita bandingkan dengan sombong. Kalau sombong itu perasaan harga diri yang berlebihan. Sombong itu bisa mengurangi kebahagiaan diri si sombong dan juga bisa mengganggu kebahagiaan orang lain di sekitarnya. Karena kesombongan sering menimbulkan konflik antara orang-orang dekat atau yang saling berhubungan. Sombong yang paling parah itu yang disebut narsistik gitu. Kalau narsistik itu udah sombong yang paling mentok. Barangkali contoh yang pas itu ya Firaun. Orang yang sombongnya sampai mentok begitu, pasti dia sendiri tidak bahagia karena dia selalu merasa terancam kekuasaannya atau kehormatannya diganggu oleh orang lain, dan orang lain pasti tidak bahagia karena pasti dieksploitasi. Itu. Kalau dia jadi raja ya mengeksploitasi rakyatnya, kalau dia jadi suami ya dia akan mengeksploitasi istrinya, kalau dia jadi direktur dia akan mengeksploitasi karyawan. Nah, pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang rendah hati, tawadhu, bukan kebalikan persis ya, tapi boleh dibilang menghindari kesombongan. Rendah hati bisa meningkatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang rendah hati pasti menghormati pihak lain, termasuk Allah dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang itu akan disukai atau dicintai oleh Allah dan oleh orang lain. Jadi orang-orang yang rendah hati itu cenderung untuk menghormati yang layak dihormati dan akan menyayangi yang layak disayangi. Itu nanti kita kutipkan hadisnya. Dan orang yang rendah hati itu mempunyai kecenderungan percaya diri, self-confident. Sehingga emosinya tak mudah tergoyahkan oleh cemoohan orang lain. Coba kalau Allah menggambarkan orang yang rendah hati di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Mohon maaf itu ayat yang saya sebutkan di situ saya penggal di atas di tengah karena space-nya, ruangnya supaya cukup. Lengkapnya saya baca dari awal.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah wanti-wanti memperingatkan kepada umat mukminin, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian atau siapapun di antara kalian itu berbalik agama ke agama semula, musyrik, maka Allah akan menghadirkan masyarakat atau kaum yang disukai oleh Allah dan mereka menyukai Allah, dan mereka rendah hati terhadap sesama mukmin, dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka rela berjuang, berjihad, bekerja keras untuk menegakkan agama Allah di jalan menuju Allah. Dan poin saya berikut ini, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cemoohan oleh orang yang mencemooh. Jadi orang-orang yang rendah hati, mereka bisa rendah hati karena mereka kenal dirinya sendiri bahwa dirinya itu tidak mengalami kekurangan sehingga tidak perlu minder. Dan mereka punya prinsip yang dia pegang sehingga dia tidak goyah. Kalaupun dia dicemooh, diolok-olok, dia nggak keder. Dia tetap kokoh pada pendiriannya karena dia yakin bahwa dia itu benar. Nah, itu makanya orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang mempunyai confidence, mempercaya diri yang kuat. Dan itu juga berarti bahwa semua mukminin didorong untuk memiliki confidence. Nah, confidence itu beda dengan bangga, ya. Beda dengan pride. Kalau pride itu kebanggaan dipuji oleh orang lain. Apakah tidak peduli apakah dia mampu atau tidak mampu. Ya, kebanggaan itu orang yang senang dipuji, dan pujian itu kadang-kadang berdasar, kadang-kadang tidak berdasar. Pokoknya dipuji dia senang. Tapi kalau confident itu dia mengetahui way of life, mengetahui cara hidup, sehingga dia tahu kalau ada problem apa dia bisa mengatasinya. Dia ada problem apa dia bisa mengatasi. Karena dia punya kompetensi, ya, merasa punya kompetensi untuk mengatasi segala macam masalah, maka dia tidak perlu ragu-ragu di dalam menghadapi kehidupan ini. Dia percaya diri, ya. Dan karena mereka itu percaya diri dan taat kepada Allah, maka mereka dicintai oleh Allah. Dengan modal cinta dari Allah dan orang-orang lain, orang-orang yang rendah hati memiliki potensi yang besar untuk sukses dalam membina hubungan dengan Allah dan dengan manusia di sekitarnya. Dan dengan demikian, orang yang rendah hati mempunyai prospek untuk dimudahkan hidupnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan di akhirat yang kami jadikan atau kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi. Jadi la yuridun itu wordingnya tidak menginginkan uluwan kesombongan. Ingin sombong saja tidak, apalagi sombong. Jadi artinya kalau kita ingin menghindari kesombongan, dimulai dari hati kita, mulai dari pikiran kita, jangan pernah ada keinginan sombong. Dan kalau dipuji orang, hati-hati, ini bisa menggelincirkan kita. Nah, karena kita tuh tergoda kalau dipuji lalu terus kita lupa diri.
Kalau orang Jawa suka pakai filsafat hurufnya. Huruf Jawa itu konsonan. Kalau dipangku menjadi mati gitu. Itu dipangku artinya kalau dipuji. Orang Jawa kalau dipuji mati dia mentalnya. Sebenarnya bukan hanya orang Jawa, siapapun kalau dipuji itu suka lupa diri. Nah, karena hubungan baik tadi, dia juga memiliki prospek besar untuk sukses dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dalam bisnis, dalam kepemimpinan, dan dalam pembelajaran. Kalau kita lihat contoh Rasulullah SAW itu dalam kepemimpinannya sukses. Karena apa? Beliau itu rendah hati, tidak sombong. Dan dalam pembelajaran, kalau kita sombong, kita merasa sudah pinter, maka kita ketika membaca buku, kita itu membacanya itu setengah-setengah. Bukan dalam rangka menyerap ilmunya, tetapi dalam rangka membandingkan dia dan aku. Ya. Jadi kalau orang rendah hati, itu daya serap belajarnya itu lebih besar. Dari uraian tadi, kita bisa memahami bahwa seorang yang rendah hati, besar kemungkinannya untuk hidup tentram, lebih mudah dalam belajar, lebih terampil dalam mengambil keputusan, dan lebih mudah menyelesaikan masalah. Nah, lalu si orang yang rendah hati itu orangnya kayak apa sih? Secara garis besar, penyandang rendah hati adalah orang yang betul-betul mengerti dan memahami dirinya sendiri. Sehingga dia bisa menempatkan diri secara tepat dalam hubungannya dengan Tuhan penciptanya dan dalam hubungan dengan masing-masing orang di sekitarnya. Jadi kata kuncinya adalah memahami diri. Setelah memahami diri, memahami pihak-pihak yang dihubungi. Pihak-pihak yang dihubungi oleh diri kita ini ya terutama pencipta kita. Karena kita bisa hidup itu dihidupkan oleh pencipta. Maka kita tidak bisa menghindari itu. Jadi hubungan nomor satu dengan pencipta. Kemudian hubungan interaksi dengan sekitar kita. Orang-orang di dekat-dekat kita, keluarga kecil, keluarga besar, tetangga dan sebagainya, dan kolega kerja, itu kita bisa menempatkan diri yang pas. Ya, dengan pemahaman semacam itu, dia si penyandang rendah hati mengetahui kepada siapa dia harus menghormati dan kepada siapa dia harus menyayangi dan kepada siapa dia harus bersikap tegas. Dia tidak bertindak berlebihan. Kalau bertindak berlebihan itu namanya arogan. Jadi dia tidak bertindak berlebihan dan tidak bertindak kurang sehingga bisa dianggap sebagai rendah diri atau inferior. Jadi perlu kita mempelajari diri sendiri, kemudian mempelajari orang lain. Mempelajari diri sendiri itu banyak orang malas, ya, banyak orang malas. Saya tuh sering kali ngecek di masyarakat. Apakah mereka mengetahui perasaannya sendiri? Saya tanya, kapan kamu sedih? Seringkali bilang, kalau aku kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu itu tidak pasti menyebabkan kesedihan. Saya juga bertanya, apa sih bedanya sedih dan takut? Nah, itu seringkali orang tidak bisa menjawab. Padahal semua orang mulai dari kecil sampai dewasa itu pasti pernah sedih, pernah takut. Tapi tidak bisa membedakan antara sedih dan takut. Artinya dia tidak mengenali dirinya sendiri. Bahwa dirinya sendiri itu punya perasaan sedih, punya perasaan takut. Dan dia sendiri tidak suka takut dan sedih itu. Karena tidak tahu tentang takut dan sedih, dia tidak bisa menghindarinya. Tahu-tahu sedih. Terus karena tidak tahu apa sedih itu, lalu cara mengatasinya salah. Justru kemudian dengan cara yang menyebabkan tambah kesedihan. Itu karena tidak memahami diri sendiri. Ya, coba kita lihat ciri-ciri khas. Ya. Ciri-ciri khas orang-orang yang rendah hati. Ya. Antara lain, orang yang rendah hati itu menyadari kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia tahu lemah, karena
coba kita ini kan nggak tahu hidup, dan kita ini butuh makan. Kalau nggak makan kita lemah dan bisa mati. Terus untuk makan kita butuh nasi dan sebagainya. Nah, makanan-makanan kita itu dari tumbuh-tumbuhan dan dari binatang. Yang menumbuhkan, yang membesarkan binatang dan sebagainya itu siapa? Berarti kita ini sangat bergantung kepada Allah, dan berarti kita ini lemah sekali. Nah, dia orang yang rendah hati itu mengetahui bahwa suatu apapun tidak akan terjadi tanpa kekuasaan dan kehendak Allah. Dia hanya bisa berusaha melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar suatu tujuan bisa terwujud. Karena itu dia selalu memohon bantuan Allah. Dia dikit-dikit, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, berilah saya rezeki. Ya Allah, selamatkanlah kami di perjalanan ini. Itu sebenarnya rasa rendah hati di hadapan Allah. Nah, karena itu dia selalu mohon bantuan kepada Allah, dan cara minta memohonnya kepada Allah pun dengan rendah hati. Sebab Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Karena Allah adalah pihak yang layak dan memang harus kita hormati. Kita bergantung kepadanya. Maka kalau kita mohon mesti dengan sopan, rendah hati, suaranya lembut, nggak usah teriak-teriak. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, karena menyadari kelemahannya, dia mengetahui bahwa kalau tidak mohon pertolongan kepada Allah berarti sombong. Maka dia memperbanyak berdoa, meskipun untuk urusan yang pada umumnya dianggap kecil. Ini ada orang-orang yang, kalau yang kecil-kecil aku nggak usah berdoa lah, malu aku, yang kecil-kecil kok mohon. Enggak, makin kecil yang kita mohon itu makin baik. Karena dengan kita mohon pertolongan Allah, meskipun kecil, kita berarti mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini lemah. Kalau kita mengakui lemah, artinya kita mengakui bahwa Allah itu yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha agung. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kalau urusan kecil-kecil aku nggak usah berdoa. Nggak bisa. Sekecil apapun apa yang kita lakukan itu bergantung pada pertolongan Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah. Kita suka mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, kalau orang yang tidak mau mohon kepada Allah, itu artinya dia sombong. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan bahwa mintalah kepadaku, aku akan merespon. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau berdoa, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Jadi orang yang tidak berdoa itu merasa bisa mengandalkan pada diri sendiri. Karena dia mengandalkan pada diri sendiri, dia telah melampaui batas dalam hubungannya dengan Allah. Karena melampaui batas, maka itu termasuk sombong. Lanjut, dengan kesadaran bahwa suatu apapun tidak mungkin terjadi tanpa kekuasaan dan kehendak Allah, maka penyandang harga orang yang rendah hati itu tidak akan berani mendahului mengenai sesuatu apapun yang belum terjadi. Jadi misalnya, nanti siang pasti hujan. Apa tandanya? Oh, itu awannya banyak. Itu berarti mendahului Allah. Allah belum menciptakan itu kok didahului. Jadi orang yang rendah hati tidak akan mendahului. Kalau toh itu seorang ekonom, dia memprediksi bahwa ini tahun ini ekonomi akan membaik sedikit. Tapi membaiknya itu bukan berbasis dari angka yang tinggi, dari angka yang rendah, karena ekonomi kita sudah turun pada tahun lalu.
Jadi karena rendah sekali, maka kenaikan misalnya 2% itu masih lebih rendah dibanding dengan GDP sebelumnya. Nah, terus misalnya Pak Ekonomi itu memprediksi tahun ini ekonomi akan membaik. Sombong itu, dia kalau dia mengatakan begitu sombong karena dia mendahului Allah. Tidak boleh kita mendahului Allah. Karena apapun bisa terjadi. Ya seperti ini, COVID. Siapa yang bisa menduga? Tiba-tiba seperti ini. Krisis moneter dulu, krisis ekonomi. Siapa yang menduga sebelumnya? Jadi yang bisa dihitung oleh ekonom itu kan data-data yang menurut dia ya baik-baiknya saja. Kalau tuh ada kelemahan-kelemahan yang ada angkanya, di luar itu tidak tahu. Ya, di luar itu tidak tahu. Jadi orang yang rendah hati tidak berani mendahului Allah mengenai sesuatu yang belum terjadi. Dia tidak berani memastikan bahwa sesuatu pasti akan terjadi, termasuk rencana dia sendiri. Meskipun dia terbiasa dengan perhitungan-perhitungan. Allah wanti-wanti di surat Al-Hujurat ayat pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi untuk menjaga sopan santun atau rendah hati di hadapan Allah, kita selalu harus menyertakan kata insya Allah ketika mengemukakan sesuatu rencana akan melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Meskipun itu rencana kita sendiri dan kita yang akan melakukan. Kalau kita tidak boleh mendahului. Oh ya, saya pasti akan sampai di Surabaya besok karena aku sudah dapat tiket. Belum tentu. Kalau ternyata tiba-tiba pesawatnya ada masalah atau ternyata di sana banjir atau cuaca buruk, ya jadi. Jadi Allah wanti-wanti di surat Al-Kahfi, wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Di surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Jangan pernah kamu, jangan pernah kamu mengatakan bahwa aku besok akan melakukan sesuatu. Besoknya itu besok pagi. Aku besok pagi akan melakukan sesuatu. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi dengan begitu, apapun yang akan kita lakukan, kita mesti mengucapkan insya Allah. Misalnya contohnya yang saya lakukan tadi, saya tadi mengatakan bahwa pertemuan yang lalu kita membahas tentang kesombongan. Pagi ini insya Allah kita akan membahas. Meskipun kurang 5 detik yang akan datang, kita tetap pakai insya Allah. Karena bisa saja saya habis mengatakan saya akan membahas ini, tiba-tiba saya pingsan. Enggak sampai 5 detik, saya sudah tidak bisa membuktikan apa rencana saya. Ya. Jadi orang yang rendah hati itu tidak akan pernah mendahului Allah dan Rasulnya. Loh, tidak mendahului itu gimana? Tidak pernah mendahului itu tidak hanya seperti tadi, juga tidak pernah mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau zaman Rasulullah masih hidup, mau melakukan sesuatu, konsultasi dulu kepada Rasulullah. Rasulullah, saya mau berjuang, boleh nggak? Rasulullah, saya mau melakukan ini, boleh nggak? Nah, itu karena ada Rasulullah. Tapi sekarang ini nggak ada Rasulullah. Bagaimana cara kita tidak mendahului? Caranya kita melakukan sesuatu harus selalu berkonsultasi dengan Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Allah kan firman-Nya sudah ada di Al-Quran. Dan Allah sudah menganggap itu lengkap. Jadi Al-Quran itu sudah cukup memadai sebagai referensi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, dicek, aku diizinkan oleh Allah enggak? Aku mau dapat tawaran pekerjaan di pabrik bir sebagai manajer, aku terima enggak? Konsultasi di situ. Oh, ternyata minuman keras itu dilarang oleh Allah.
Kalau minuman keras itu dilarang, maka aku membantu memproduksi dan memasarkan minuman keras itu dilarang oleh Allah. Tidak. Nah, itu berarti dia selalu konsultasi dengan Allah. Konsultasi dengan Rasulullah. Sekarang kan sudah dibukukan sabda Nabi atau cerita-cerita tentang Nabi, yaitu hadis. Memang hadis yang kita dapatkan sekarang itu tidak lengkap, tapi lumayanlah memberi bantuan. Jadi pegangannya Quran dan hadis. Jadi pada zaman sekarang, saat kita tidak bisa lagi menyaksikan kehidupan Rasulullah dan konsultasi langsung, maka kita bisa memperoleh keputusan dan saran Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan hadis. Terus sikap orang yang tidak mendahului Allah dan Rasulnya itu kalau Allah mengatakan sesuatu atau Rasulnya mengatakan sesuatu, kita mesti yes, ya saya nurut gitu. Karena Rasulullah nggak ada, kembali acuan kita Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis mengatakan begitu, kita ikuti. Ya, di surat An-Nur firman Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Orang-orang mukmin itu ketika dipanggil dipanggil di hadapan Allah dan Rasulnya untuk diadili. Kalau zaman dulu dipanggil Rasulullah diadili. Sekarang pengadilannya gimana? Kita yang proaktif minta pengadilan Allah dan Rasulnya dengan referensi Quran dan hadis tadi. Terus sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar. Kami taat. Kalau kita membaca, ya kami sudah membaca dan memahaminya. Kami taat. Nah, itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati juga bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat di antara masyarakat, di antara anggota masyarakat. Sehingga dia karena tahu posisinya, dia tahu ada orang yang di atasnya dan orang tahu yang di bawahnya. Nah, kepada orang yang di atasnya dia menghormati dan kepada yang di bawahnya dia menyayangi. Kata Rasulullah SAW dikutip oleh Abdullah bin Abbas bahwa laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak mau menyayangi anak-anak kecil kita dan orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih senior dan orang yang tidak mau menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam golongan Rasulullah, masuk ke dalam Rasulullah itu nikmat ya. Di surat An-Nisa itu disebutkan orang-orang yang taat kepada Rasul itu nanti di akhirat digabungkan bersama dengan para nabi dan para rasul, para wali, para solihin, para syuhada. Jadi nikmat nanti di akhiratnya. Jadi kita mesti tahu posisi kita sehingga kita tahu siapa yang kita hormati, tahu yang kita sayangi. Kalau ada anak-anak kecil, misalnya kadang-kadang berisik di masjid, itu kalau negur mesti dengan kasih sayang, nggak lalu terus diusir terus dengan kekejaman, enggak itu, tapi dengan kasih sayang. Ya. Orang yang rendah hati itu bersama-sama dengan orang lain, terutama sesama muslim, bersedia untuk saling melindungi dan saling menolong karena mereka merasa saling membutuhkan ya. Karena tahu posisi diri sendiri, tahu posisi orang lain, kita itu selalu bertukar. Kadang-kadang kita butuh orang lain, kadang-kadang orang lain butuh pada kita. Maka kita harus bersedia menolong orang lain kalau kita juga mau ditolong. Jadi, dan di sini anjurannya itu saling menolong. Kalau saling menolong, dimulai dengan mana? Dengan menolong dulu. Kalau kita menolong, maka orang akan menolong. Itu bisa dilihat orang-orang yang waktu mudanya itu sangat egois, dia menumpuk kekayaan banyak, kelihatannya kedengarannya bagus untuk bekal di hari tua. Tapi karena dia
sangat concern dengan dirinya sendiri, maka dia nabung, tidak mau bersedekah. Lalu orang-orang menganggap dia pelit. Nah, ketika dia di hari tua, orang-orang menjadi malas berhubungan dengan dia. Kenapa? Dia dulu menunjukkan sikap tidak butuh. Ketika dia sudah tua, sudah lemah, orang lain ya dia orangnya nggak butuh sama kita kok. Lalu akhirnya orang tua semacam itu kesepian dan sulit mendapatkan pertolongan. Ya. Lagi juga bersama-sama dengan orang lain, orang yang menyandang rendah hati itu akan bersedia saling menasehati. Kenapa bersedia saling menasehati? Kita ini kan tidak selalu benar. Pengetahuan kita ini kan terbatas. Pengalaman kita terbatas. Maka belum tentu keputusan kita itu mesti benar. Keputusan kita itu bisa saja meleset. Kalau semakin sempit pengetahuan kita, kemungkinan meleset makin besar. Oleh karena itu, Allah menyebutnya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Semuanya, al-insan itu ada al-nya, al-insu menunjukkan jenis, berarti semua. Seperti alhamdu, alhamdu semua puji, segala puji. Al-insan semua manusia, itu pasti rugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal solih. Amal solih yang mana? Amal solih itu banyak. Terutama yaitu watawasaw bil haq. Mereka mau saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi orang yang tidak rendah hati itu mau menasihati tapi tidak mau dinasihati. Terus orang yang rendah hati juga bisa memahami bahwa setiap orang itu memiliki hak masing-masing. Karena setiap orang memiliki hak masing-masing, maka orang yang rendah hati tidak akan melanggar hak orang lain itu. Rasulullah mengatakan, Innallaha auha ilai. Allah itu memberi wahyu kepada saya, antawadhu, silakan kalian itu rendah hati. Rendah hati itu ukurannya apa? Hatta la yabghiya ahadun ala ahad. Sampai tidak ada seorang pun yang melanggar haknya orang lain, yang melampaui batasnya orang lain. Wala yafkhara ahadun ala ahad. Dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas orang lain. Jadi ini bisa juga kita sebut sebagai salah satu kriteria orang yang rendah hati adalah tidak melanggar hak orang lain dan tidak sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati juga bersedia berbagi tempat. Ini contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada di satu tempat umum, di majelis pengajian, majelis zikir di masjid misalnya. Ini saya membayangkan di luar keadaan COVID. Dulu kan orang suka berdesak-desakan, tidak ada tempat, di terminal juga begitu, kursinya udah penuh gitu, atau di ruang tunggu. Nah, orang yang rendah hati itu bersedia berbagi tempat. Ada orang mencari tempat duduk, geser. Nah, terus ada kursi terbatas, udah sini, lalu 2 kursi dipakai untuk bertiga. Mohon maaf ini di luar keadaan COVID ya, jadi situasinya bukan darurat. Kalau sekarang ini kan darurat. Nah, Allah wanti-wanti di surat Al-Mujadalah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzzu fanshuzzu. Hai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi kasihlah space, kasihlah tempat untuk duduk orang ini. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, berdiri untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Jadi misalnya kalau di bis ada orang tua yang berdiri susah, itu terus berdiri memberi kesempatan pada orang lain, itu termasuk rendah hati. Bagaimana kalau bertutur kata?
terhadap orang lain itu dia mesti berusaha untuk bertutur kata yang baik. Kalau ada orang yang ngata-ngatain dia dengan cara yang tidak baik, dia meresponnya tidak dengan jahat pula, tapi dengan cara yang paling tidak yang tidak menyakiti hati. Bahkan mendoakan agar orang itu selamat. Jadi ciri khasnya antara lain adalah dia kalau dia cemooh oleh orang, dia tidak membalas. Kalau disombongi oleh orang lain, dia tidak membalas. Dia menjawab atau merespon dengan kata-kata yang menyelamatkan dirinya sendiri, plus bila perlu mendoakan supaya orang itu selamat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhanmu yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahat menyapa mereka, orang jahat menyapa mereka dengan kejahatan ya. Kalau menyapa dengan biasa ya nggak masalah. Orang jahat menyapa mereka dengan kejahatannya, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi tidak membalas, tapi yang gimana selamat. Kalau orang sombong disombongi, jadinya berantem. Kalau untuk tidak berantem, ya rendah hati. Itu berarti langkah dia langkah selamat. Terhadap orang lain, dia juga bersikap lemah lembut, suka memaafkan. Suka memaafkan karena dia memahami bahwa nggak ada orang yang sempurna. Maka kalau ada orang yang bersalah, udah biasa, itu nggak apa-apa. Bahkan dia mau mendoakan agar orang yang melakukan kesalahan itu diampuni oleh Allah. Dan juga termasuk rendah hati adalah bersedia mengajak orang lain untuk bermusyawarah. Orang yang diajak bermusyawarah itu merasa dihormati karena dia merasa ide-idenya dibutuhkan oleh orang lain. Nah, karena itu mengajak orang lain bermusyawarah itu termasuk rendah hati. Ini sikap Rasulullah itu semacam itu ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka disebabkan oleh rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dalam urusan bersama. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, selalu bermusyawarah kalau itu kepentingan bersama, termasuk misalnya urusan perang, itu dibahas bersama. Tentu ada kalanya perang itu tidak bisa dibahas bersama kalau perang itu mengandung rencana-rencana yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Nah, itu ada hal-hal yang tertutup ya. Tapi untuk beberapa hal itu musyawarah karena kita membutuhkan partisipasi orang lain. Lalu orang yang rendah hati itu terhadap pengikutnya pun rendah hati. Ini Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu. Ini kata idiomatik ya. Kalau bahasa Inggris itu idiom. Rendahkanlah sayapmu itu artinya rendah hatilah kamu liman ittaba'aka minal mursalin, minal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Kepada para pengikut, orang mukmin itu kan semuanya muridnya Rasulullah SAW, karena mereka belajar dari Rasulullah. Dan mereka itu adalah rakyatnya Rasulullah. Rasulullah kepada rakyatnya, kepada muridnya saja suruh rendah hati. Maka kita kalau jadi guru atau jadi pejabat, jangan pernah arogan terhadap rakyat. Kalau arogan berarti tidak termasuk rendah hati. Lalu termasuk ciri khas orang rendah hati adalah tidak merasa diri suci, tidak merasa diri sudah bertakwa. Mesti rasanya, aduh aku masih kurang bertakwa ini. Dan karena dia merasa tidak bersih dan tidak yang paling pinter, dia bersedia dikritik.
Dikritik nggak apa-apa. Kalau dia dikritik nggak mau, dia marah, berarti dia merasa sok pinter. Jadi aku ini sok pinter apa enggak? Coba lihat kalau ada orang kritik, sikapnya gimana. Ya. Jadi ada orang kritik atau orang menyanggah, malah dihormati. Karena apa? Dia membantu kita berpikir. Ya, firman Allah, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu mengatakan dirimu suci atau menganggap dirimu suci. Allah lah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Gitu. Ini kalau di dalam kepribadian atau dalam ekonomi misalnya, orang yang merasa bersih itu kan orang bersih dari dosa. Kalau dalam pengelolaan perusahaan, pengelolaan negara, itu jangan pernah merasa puas diri bahwa kita udah baik kok. Rasa puas diri itu mengganggu development, mengganggu growth, tidak bisa tumbuh. Karena kan sudah merasa baik. Karena merasa baik, tidak merasa perlu melakukan langkah-langkah untuk improvement. Ya. Itu namanya complacence. Ya. Orang seringkali mengatakan complacence is number one enemy of development atau number one enemy of growth. Merasa puas diri itu musuh nomor satu bagi pembangunan atau bagi kemajuan. Nah, kalau kita merasa suci, kita sulit untuk menjadi makin baik. Padahal orang Islam itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari sekarang. That means artinya setiap orang mukmin harus siap berubah, tapi berubahnya ke arah perbaikan. Jadi itu juga berarti bahwa semua orang mukmin itu mesti fleksibel, yang tidak lalu merasa diri sudah baik. Salah satu ciri khas orang yang lebih baik ini loh, gua memang begini orangnya, mandek itu orang, mandek karena dia udah kekeh, udah gua memang begini. Orang Islam nggak begitu. Orang Islam itu aku siap berubah, perubahan untuk perbaikan, for improvement. Karena tidak mungkin improve tanpa perubahan. Tentu bukan berubah menjadi yang buruk, lalu terus aku siap berubah mengikuti kejahatan. Oh enggak. Ini tapi dalam hal flexibility itu dibutuhkan. Nah, salah satu ciri khas rendah hati itu kalau bagi suami bersedia membantu kegiatan istri di rumah tangga. Istri lagi masak, istri butuh air, terus diambilkan air dan sebagainya. Itu kalau nggak rendah hati nggak bisa. Itu orang yang tidak rendah hati itu biasanya pagi-pagi baca koran misalnya, terus di meja, "Dek, mana minumnya? Kok jam segini belum ada minum?" Itu bukan rendah hati. Orang rendah hati bukan hanya bisa menolong diri sendiri, tapi juga bisa menolong orang lain. Bisa menolong istri, bisa menolong anak, bisa menolong suami. Itu rendah hati. Orang yang tidak mau menolong orang lain, itu tandanya sombong. Nah, ada seorang sahabat namanya Aswad bertanya kepada Ibu Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di keluarganya kalau di rumah. Ini Ibu Aisyah itu orang yang cerdas dan banyak sekali perilaku Rasulullah di dalam rumah tangga itu yang memberi informasi itu Ibu Aisyah. Oleh karena itu jasa Ibu Aisyah itu banyak sekali. Dia masih muda tapi cerdas sekali dan dia bisa menangkap pesan-pesan yang ada di dalam rumah tangga, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah. Nah, itu Aswad bertanya, yang dilakukan Rasulullah di rumah itu apa? Dia menjawab, "Kana fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah qama ila shalah." Dia membantu, senantiasa membantu pekerjaan rumah, membantu istrinya. Nanti kalau tiba waktunya sholat, pergi sholat. Jadi membantu istri berhentinya itu kalau sholat. Jadi bukan lalu terus minta dimanjakan oleh istri. Banyak suami yang minta dimanjakan istri. Mau mandi itu sudah disiapkan sabunnya, bahkan bajunya nanti akan ganti yang mana, sepatunya sudah disiapkan, sudah disemir dan sebagainya.
Itu orang semacam itu berarti mengeksploitasi istri, dan dia sebenarnya memperburuk diri sendiri. Dia membuat dirinya sendiri bergantung pada orang lain, dalam hal ini bergantung pada istri. Suatu saat kalau istrinya pergi, 3 hari aja kelimpungan dia. Apalagi istrinya meninggal. Dia nggak ada yang diinginkan kecuali ya udah deh aku mau nggak mau ngikuti istri. Lalu beberapa hari kemudian meninggal. Itu. Jadi cobalah kita latihan pada diri kita sendiri, kita latih diri kita sendiri, bagaimana supaya kita bisa rendah hati. Itu tadi contoh-contoh dalam action ya, dalam behavior, tapi intinya adalah bahwa kita mesti memahami diri kita sendiri, terus kita tahu posisi kita di mana. Posisi kita dalam hubungan kita dengan Allah, posisi kita dalam hubungan dengan orang lain, bahkan lebih lagi posisi kita dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk pepohonan, termasuk binatang. Itu apa posisi kita sehingga kita bisa berbuat yang seharusnya. Dan demikian orang yang rendah hati itu orang yang percaya diri dengan harapan nanti bisa masuk surga. Nah, ciri khas penyandang rendah hati itu menyadari kelemahannya di hadapan Tuhan, mau mendengarkan dan melaksanakan keputusan Allah dan Rasul-Nya, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua, mau menasihati dan mau dinasihati, tidak mau melanggar hak orang lain, dan dia selalu berlemah lembut kepada orang lain dan suka memaafkan. Dan dia tidak merasa suci. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kita dibimbing oleh Allah sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, dia selalu rendah hati di hadapan siapapun. Terima kasih.